Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan belajar latihan-latihan soal integral yang part kedua. Kita akan masuk ke contoh soal yang pertama. Seandainya ada bentuk seperti ini, integral 7x per, ini bacanya akar 5 dari x pangkat 3 dx. Nah, bentuk seperti ini, untuk rumus integral ya, dia tidak bisa menggunakan misalnya kalau di turunan itu U per V gitu ya. Nah, di sini yang atas itu ada X-nya, yang bawah juga ada X-nya. Lalu bagaimana caranya? Apakah yang atas diintegralkan lalu yang bawah diintegralkan? Ya, jawabannya bukan seperti itu. Tapi X-nya itu harus kita satukan dulu. Jadi bentuk ini kita ubah dulu ya, menjadi seperti ini. Jadi di sini 7x itu sudah menunggu ya, dia menunggu dulu. Kemudian sekarang yang bawah ini x kan bentuknya akar ya, kita mau ubah jadi bentuk pangkat menjadi 3 per 5 dx ya. Jadi seandainya ada bentuk a pangkat m gitu ya, lalu di sini ada akar n. Akar n dari a pangkat m itu bentuknya adalah a pangkat n per n. Jadi ini bentuk akar, ini bentuk pangkat. Kemudian ada rumus lagi yang harus diingat. Seandainya ada a pangkat m dibagi a pangkat n, ini kan sama-sama bilangannya a ya, maka di sini menjadi a pangkat m dikurang n kayak gitu. Nah, ini sama-sama punya x. Nah, yang ini x pangkat berapa sih? Yang atas ini adalah x pangkat 1 ya. Maka bentuk ini 7-nya itu kan menunggu nih ya di luar gitu ya. Integral. Nah, sekarang x yang atas kan 1, yang bawah 3 per 5 ya. Pakai rumus yang ini berarti ya 1 dikurang 3 per 5 dx. Ini kita belum ketemu integralnya nih ya, kita baru mengubah. Nah, di sini 7 kali integral x pangkat 1 dikurangi 3 per 5. Oke, anggap di sini ya, 1 dikurangi 3 per 5. Nah, 1 di sini kita ubah menjadi 5 per 5 ya, karena di sini menyebutnya 5. Oke, sekarang kita kurang 5 dikurangi 3 adalah 2. Jadi jawabannya adalah 2 per 5 ya, 2 per 5. Nah, kalau udah bentuk seperti ini bisa diintegralkan. Sekarang kita integralin, sama dengan 7 kali 1 per pangkat tambah 1 gitu ya, 2 per 5 tambah 1 x pangkat 2 per 5 tambah 1 plus j. Oke. Sekarang kita mau sederhanakan ya, pecahannya nih. 2 per 5 tambah 1. 2 per 5 tambah 1, kalau bingung ya gini aja dulu, 1 2 per 5 ya. Sini juga sama, 1 2 per 5 plus j. Oke, sekarang sambil ngelirik sebelah kiri nih, jawaban A, B, C, D, E nya ya, kita mau nyari di antara option ini yang mana yang jawabannya gitu ya. Sekarang kita lanjutkan, 7 dikali 1 per, ini kan kalau dibuat pecahan biasa 1 kali 5 tambah 2 7 ya, jadi 7 per 5. Nah, sekarang ini kan tadi kan penjumlahan ya, ini ya. Nah, ini bisa kita pisah menjadi x pangkat 1 dikali x pangkat 2 per 5 plus j. Ya, ini kalau ini kan tadi pengurangan ya, kalau pembagian di sini jadi dikurang. Sekarang kalau dia dikali a pangkat m
dikali A pangkat N itu sama saja jadi kalau di sini ada 2x pangkat 1 kali x pangkat 2/5 dari rumus ini ya, dari rumus ini seperti itu. Oke, sekarang kita mau lanjutkan, ini disederhanakan sebentar. Jadi di sini 7 dikali, nah ini kan ini pembagian ya, pembagian kita buat jadi kalian, jadi 1 dikali 5/7. Kemudian di sini x pangkat 1 tetap x, kemudian ini diubah lagi menjadi bentuk akar 5-nya di sini, akar 5 dari x kuadrat plus c. Nah, sambil ngelirik jawabannya sebelah kiri ya. Nah, ini kan tinggal dibagi nih, 7 bagi 7 kan 1. Jadi 5x kali akar 5 dari x kuadrat plus c, yaitu option yang E. Ya, sama ya. Seperti itu. Kita lanjut ke nomor 2. Nah, ada bentuk seperti ini. Ini sebenarnya nggak jauh beda ya sama contoh nomor 1. Nah, ini dia di atasnya ini nggak ada x, yang bawahnya tapi ada x-nya lebih dari 1. Maka untuk bentuk seperti ini, kita langsung sederhanakan dulu yang bawah ya. Ini berarti kita ubah dulu menjadi bentuk pangkat semua. Di sini x kuadrat dikali, nah ini kan x pangkat 1 ya di sini ya. Jadi kalau kita ubah jadi bentuk pecahan, x pangkat 1/3 dx. Nah, sekarang yang bawah itu kita sederhanakan lagi, kita satukan. Di sini kalau kita cari ya penjumlahannya, bisa 2 1/3. Ini saya mohon maaf sekali jika ada yang sudah mengerti lalu saya menjawabnya dengan sangat detail ya. Semoga nggak ada yang ketinggalan, semua mengerti. Sekarang yang bawah itu kan, kalau ini kan di bawah ya, kalau kita bawa ke atas jadi pangkatnya minus ya, x pangkat min 2 1/3 dx. Lagi-lagi ini belum kita integralkan. Nah, sekarang 12 kita bawa di sini, 12 kali integral. Nah, sekarang kita buat pecahan biasa nih. Ini jadinya 2 kali 3 6 ya, 6 tambah 1 7, min 7/3. Oke, sekarang ini baru kita integralin ya, kita integralkan 12 ya dikali 1 per min 7/3 ditambah 1 kali x 1 plus c ya, maaf ya naik turun tulisannya. Sekarang berarti 12 dikali 1 per, nah min 7/3 tambah 1, berarti di sini min 7/3 ditambah 1 kita ubah jadi 3/3. Nah, maka di sini menjadi min 7 tambah 3 adalah min 4/3. Di sini jadinya min 4/3 x pangkat min 4/3 plus c. Oke, sekarang kita mau buat sederhana lagi ya. Pertama ini dia di bawah nih, kita buat jadi perkalian. Nah, karena ada minus di sini, biar nggak bingung, kita kasih tanda kurung ya, jadi min 3/4. Nah, sekarang bentuknya ini kan minus nih. Ini kalau jawabannya di PG, kita harus cari beberapa option gitu ya. Nah, ini belum sederhana kan? Nah, ini biar sederhana, kita bawa dia ke bawah ya. Jadinya X-nya positif 4/3. Oke, plus C. Nah, kemudian sekarang ini 12 dibagi 4 berapa? 3. 3 dikali min 3 adalah min 9
kali 1 per, nah 4/3 kalau diubah itu menjadi X pangkat 1. Jadi di sini 1/3 itu dari mana? 1/3 itu sama aja dengan 4 dibagi 3 ya. Ini pecahan biasa, lalu ini pecahan campuran. Kemudian sekarang kita mau pisahkan nih si yang bawah itu ya. Ini jadinya min 9 kali 1 per, nah ini kalau kita pisah menjadi X pangkat 1 kali X pangkat 1/3 pangkat 1, oke, plus C ya. Kemudian ini yang paling sederhananya lagi, berarti kan ini min 9 kali 1 adalah min 9 ya, min 9 bagi, nah ini bentuknya berubah menjadi X dikali akar 3 dari X plus C gitu ya. Nah, untuk bentuk seperti ini sebenarnya tidak harus sampai sini kalau soalnya esai ya, tapi bukan berarti lalu kalian memaksakan selesainya terserah kalian gitu ya. Jadi usahakan latihannya sampai ke bentuk yang paling sederhana biar terbiasa seperti itu. Sekarang kita masuk ke contoh ketiga. Contoh ketiga di sini integral dari X akar X kurang 1 per akar X dx. Nah, untuk bentuk seperti ini udah jelas ya, ini gak usah bingung. Jadi sebenarnya yang depan diintegralin dikurang yang belakang. Jadi kalau pengurangan sama penjumlahan boleh dipisah ya, tapi kalau perkalian sama pembagian integral itu nggak bisa, yang satu diintegralin dikali yang sebelahnya diintegralin, itu nggak bisa. Kali yang ini dulu kita ubah jadi bentuk integral ini kan X pangkat 1 dikali X pangkat setengah ya. Ini kan akar X adalah X pangkat setengah, lalu dikurang bentuk yang ini itu menjadi 1 per X pangkat setengah dx. Nah, sekarang belum bisa kita integralin, kita lanjutkan dulu. Yang ini kita bisa jumlah ya, karena sama-sama X, maka pangkatnya bisa dijumlah 1 tambah setengah, 1 setengah. Oke. Kemudian dikurang, nah ini biar kita bisa integralin kita naikin, jadi X pangkat min setengah dx. Oke. Sekarang kita mau integralin, ini udah bisa. Jadi kalau diintegralkan yang kiri dulu ya, suku yang pertama 1 dibagi, nah ini kan 1 per 2 itu bentuk pecahan campuran ya. Bentuk pecahan biasanya itu adalah 3 per 2 ya. Kita pakai yang ini ya. Jadi di sini 3 per 2 tambah 1 X pangkat 3 per 2 tambah 1 dikurang, nah sekarang yang ini kita integralkan juga, 1 dibagi, ini kan min setengah ya, min setengah tambah 1 X min pangkat min setengah tambah 1 plus C. Nah sekarang kita mau sederhanakan pecahan. 3 per 2 ditambah 1. 1 itu kita buat 2 per 2 ya. Jadi 3 per 2 ditambah 2 per 2 adalah 5 per 2. Nah, sini juga 5 per 2. Dikurang, nah sekarang 1 dibagi. Min setengah tambah 1. Min setengah tambah 1. 1 kita buat 2 per 2. Min 1 tambah 2 adalah, jadinya jawabannya 1 per 2 positif ya. Maka di sini menjadi 1 per 2 kali X pangkat 1 per 2 juga tambah C. Nah, sekarang sambil ngintip sebelah kiri nih, kita mau buat dia jawabannya ada yang di sini kan. Nah, sekarang berarti 5 per 2 ini kita ubah jadi perkalian ya, 1 dikali 2 per 5. Jadi 2 per 5 X pangkat 5 per 2 kalau dibuat pecahan campuran itu menjadi 2 setengah. 2
1/2 kurang 1/setengah. Nah ini diubah menjadi perkalian, jadi 1 dikali 2/1 X pangkat setengah. Oke, kita tulis dulu. Pas lihat di sini, ini ada 2/5, itu option yang C, D, E. Sedangkan yang A, B itu nggak ada 2/5 ya, jadi kemungkinan jawabannya salah. Sekarang kita lanjut dulu, siapa tahu nanti ini ya, nanti di kesananya tinggal kita lihat nih, mana lagi yang sama. Sekarang 2/5 dikali. Nah ini 2/2 itu kita bisa pisah menjadi X pangkat 2 dikali X pangkat setengah. Jadi kurang 2. Nah ini kita ubah lagi menjadi akar X. Ya 1/2 itu 1 di sini kan nggak usah ditulis. Lalu akar 2 juga tidak ditulis. Nah sekarang kita cek. Sebenarnya ini udah ketemu di D ya. Kita lihat lagi nih yang sebelah kiri. Yang pertamanya. Ini jadi 2/5 X kuadrat. Nah ini berubah lagi menjadi akar X min 2 akar X plus C. Jawabannya udah ada ya, jawabannya adalah yang D. Oke, kita lanjut ke contoh keempat. Contoh keempat, jika f aksen X sama dengan X kuadrat min 2X min 4 dan F3 sama dengan 8, maka Fx-nya berapa? Nah ini yang ditanya F3 nih. Yang ditanya Fx, yang diketahui F3 juga sini. Ini f aksen X. Kalau f aksen X diintegralkan itu menjadi Fx ya. Jadi untuk mencari Fx ya, Fx itu didapatkan dari integralnya f aksen X ya kan, dx. Jadi sekarang kita mau cari integralnya nih, integral dari X kuadrat min 2X min 4 dx. Nah, kalau kita cari, ini bentuknya biasa ya, integral dari X kuadrat dari 1 per 2 tambah 1 3 X pangkat 2 tambah 1 3 kurang 2 kali. Ini kan pangkat 1 ya, berarti 1 per 1 tambah 1 2 X pangkat 1 tambah 1 2 min 4 integralnya adalah min 4X plus C. Oke, untuk rumus-rumus integral ini nggak saya ulang lagi ya, jadi seandainya ada yang nggak ngerti bisa lihat video yang sebelumnya. Ya, kemudian ini masih bisa disederhanakan nih, berarti di sini 1/3 X pangkat 3. Nah ini kan dibagi dikurang X kuadrat kurang 4X plus C. Ini adalah Fx-nya. Nah sekarang dilihat nih di option, nggak ada pilihan yang plus C ya, adanya plus angka. Nah itulah gunanya si F3 ini. Sekarang kita mau masuk ini. Kalau di sini diketahui F3 berarti X-nya diganti dengan 3. Ini kan X, ini kan sama ya keberadaannya di dalam kurung. Maka setiap X kita ganti dengan 3. Jadi di sini 1/3. Nah, biar nggak bingung kita kasih kurung ya. Kan ganti 3 nih. Nah, kita bentuknya mirip. Sekarang yang ini, min 3 kuadrat kurang 4. X kita ganti 3 juga plus C. Nah, katanya F3 tadi sama dengan 8 ya. Jadi ini saya tulis sama dengan 8. Nah, ini tinggal keterampilan menghitung nih. 3 pangkat 3 itu adalah 27 ya. 27 dibagi 3 adalah 9. Oke, sekarang ini dikurang 3 kuadrat. 3 kuadrat adalah 9. Kemudian yang ini min 12 plus C sama dengan 8. Jadi di sini 9 dikurangi 9 0, tinggal min 12 plus C sama dengan 8. Berarti C sama dengan 8 min 12 tinggal jadi plus 12.
maka C-nya adalah 20. Nah, berarti jawaban yang ini sekarang udah ada jawabannya nih. Sepertiga X pangkat 3 min X kuadrat min 4X plus, jadi ketemu jawabannya ya, ini plus 20, maka jawabannya adalah yang B ya, jadi jawabannya yang B seperti itu. Oke, jadi untuk contoh sampai contoh 4 ini semoga bisa dimengerti ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.